إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita mensyukuri setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Semoga kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita ini menjadi jalan untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Nikmat badan yang sehat, fisik yang sehat. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari Ubaidullah bin Mihsan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yaumihi ka'annama haizat lahu dunya." Siapa yang bertemu dengan pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, badannya, indahu qut yaumihi, dan dia memiliki bekal makanan di hari tersebut, faka'annama haizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia sudah berpindah di tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagaimana dalam Sunan An-Nasai dari Abu Bakrah, terbiasa membaca setiap pagi dan petang hari, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keselamatan untuk badannya, untuk fisiknya. Beliau membaca Allahumma afini fi badani wa'afini fi sam'i wa'afini fi basari la ilaha illa anta. Ya Allah, berikan kesehatan dan keselamatan kepada badanku. Ya Allah, berikan keselamatan dan kesehatan kepada pendengaranku. Ya Allah, berikan kesehatan dan keselamatan kepada penglihatanku. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Dalam Sahih Muslim
apabila ada orang masuk Islam, maka akan Nabi SAW ajarkan kepada orang itu salat. Kemudian diajari doa. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Diajarkan kepada orang yang baru masuk Islam. Salat, kemudian doa, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmatilah aku, wahdini, berikan hidayah kepadaku, wa'afini, dan berikan kesehatan, keselamatan kepadaku, warzuqni, dan berikan rezeki kepadaku. Ini menunjukkan bahwa sehat, fisik yang sehat, badan yang sehat itu perkara penting di dalam Islam. Dan Nabi SAW sabdakan dalam hadis Abu Hurairah, Sahih Muslim, innal mu'min al-qawi atau al-mu'min al-qawi khairun ahabbu ila Allah azza wa jalla minal mu'min al-dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin, seorang muslim yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang seorang mukmin yang lemah. Meskipun pada diri masing-masing memiliki kebaikan. Mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat badannya, ya, kuat jasmaninya, dan lebih dari itu adalah kuat keimanannya. Oleh karenanya kesehatan fisik, kekuatan fisik, keselamatan fisik kita apabila tidak dibarengi dengan kesehatan hati, keselamatan hati, kekuatan iman dalam hati, maka disebut sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang munafik, orang-orang yang sakit. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Mereka itu hatinya berpenyakit. Penyakit kemunafikan. Penyakit keraguan-raguan terhadap Islam. Penyakit kekufuran yang disembunyikan dalam hati. Sehingga Allah tambahkan keburukan di atas keburukan bagi orang munafik itu. Fazadahumullahu maradha. Dan lebih parah lagi, ketika hatinya tidak sehat, dia akan mendapatkan azab yang sangat menyakitkan karena mereka tidak percaya kepada kebenaran Islam. Dalam ayat yang lain, surat At-Taubah, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadahum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka Al-Qur'an ini akan membuat iman mereka meningkat, bertambah, dan mereka bergembira. Sedangkan orang-orang yang hatinya berpenyakit, hatinya sakit, fazadahum rijsan ila rijsihim, ay dalalatan ila dalalatin, syarran ila syarrin, maka ditambahkan kesesatan di atas kesesatan, keburukan di atas keburukan, sakit di atas sakit. Nabi SAW dalam hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau sabdakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahui dalam badan kalian itu ada hati, ada segumpal daging. Apabila dia sehat,
hati itu maka seluruh badannya sehat. Apabila dia sakit, maka seluruh badannya sakit. Itulah hati. Maka dalam Islam, kesehatan fisik penting. Sangat diperintahkan untuk kita selalu berdoa, selalu menjaga kesehatan hati kita, kesehatan fisik kita. Berdoa meminta kesehatan dan keselamatan fisik kita. Dan apabila sakit fisik kita, Nabi SAW perintahkan untuk berobat. Al-Quran ajarkan untuk berdoa. Dalam kisah Ibrahim, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan aku. Sehingga Nabi SAW ajarkan, tadawu ya ibadallah. Dalam Sahih Al-Bukhari, tadawu ya ibadallah, fa innallaha ma anzala da'an illa wa anzala lahu shifaan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berobatlah kalian wahai para hamba Allah kalau kalian sakit. Allah tidak menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Perintah untuk berobat. Perintah Nabi SAW ajarkan doa-doa pengobatan ketika sedang sakit. Dalam hadis Aisyah, Allahumma rabban nas adhibil ba's. Isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Kalau ada orang sakit, Nabi akan bacakan doa kepada orang itu, Allahumma rabban nas adhibil ba's. Ya Allah, Engkau yang mencipta dan mengatur manusia, adhibil ba's. Hilangkan penyakit dari orang yang sakit ini. Isfi wa anta syafi, sembuhkan orang yang sakit ini. Engkau adalah asyafi, maha menyembuhkan segala penyakit. Jadi kesehatan fisik, keselamatan fisik, ya, bebas dari penyakit, itu perkara yang sangat diperhatikan di dalam agama kita. Dan lebih diperhatikan adalah kesehatan hati, keselamatan hati dari segala penyakitnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir maupun batin kepada kita semuanya. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari di mana harta, benda dan anak-anak keturunan tidak bermanfaat bagi seorang pun. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat. Hati yang sehat. Abdullah bin Abbas mengatakan, yashhadu an la ilaha illallah, hati yang bersyahadat la ilaha illallah. Muhammad bin Sirin, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, qalbun salim, qalbun ya'rifu annallaha haqq wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Hati yang sehat itu hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah hak satu-satunya yang berhak diibadahi. Hati yang sadar bahwa kiamat itu pasti terjadi. Hati yang mengetahui bahwa Allah akan membangkitkan semua orang yang telah mati dan akan mengadili serta meminta pertanggungjawabannya. Itu qalbun salim, hati yang sehat. Dalam surah As-Saffat, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim.
idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Sungguh di antara orang yang di atas agama Nabi Nuh itu adalah Nabi Ibrahim. Dia datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang sehat. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, huwal mu'min, qalbul mu'min, qalbun salim, qalbun mu'min. Li'anal kafir wal munafiq qulubuhum maridah. Hati yang sehat itu hatinya orang beriman. Karena kalau orang kafir dan orang munafik itu hati mereka sakit. Hati mereka sakit. Oleh karenanya kita dituntut untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan lahir dan batin, diberi kesehatan hati, diberi kesehatan fisik. Kita diperintahkan untuk menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Kita diperintahkan untuk merawatnya. Merawat hati yang sehat dengan iman dan amal saleh, dengan zikir, dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal saleh, selalu sadar bahwa kita akan menghadapi kematian dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan di dalam kehidupan kita. Dan kita merawat kesehatan fisik kita. Kesehatan fisik kita dengan amal soleh, dengan makanan yang sehat, dengan asupan yang sehat, dan dihindarkan dari segala hal yang akan membuat sakit. Orang yang sakit, dia akan terhalang dari beramal soleh. Orang yang sakit, dia akan terhalang dari sholat. Sehingga Nabi SAW katakan, sholli qaiman fa'ilam tastati, faqaidan fa'ilam tastati, fa'ala jambin. Kalau kamu nggak mampu sholat berdiri, duduk. Kalau nggak mampu sholat duduk, baring. Orang yang sakit tidak akan mampu untuk puasa. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau safar, puasa diganti di hari yang lain, diqadha. Orang yang sakit tidak akan bisa jihad sebagaimana surat Al-Fatih. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Orang yang sakit dapat uzur dari pergi. Orang yang sakit tidak akan maksimal menjalankan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bekal sehatnya hati. Wallahu taala alam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma ighfir ahya'ahum warfa' anhum syiddah wal bala. Allahumma taqabbal syuhada'ahum warham amwatahum innaka antal ghafurur rahim. Innaka antal qawiyyul aziz. Allahumma ahlik aduwwahum. Allahumma ahlik aduwahum minal kafarati wal musyrikin wal munafikin. Allahumma zalzilhum wa tamirhum tatmira. Innaka antal qawiyyul aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.